Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Muhammad Nurul Huda, JKP Angkatan 10 dari SMK Negeri Mojo Agung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan info sesi demonstrasi kontekstual modul 1.4, yakni praktik segitiga restitusi dalam penanganan kasus siswa. Mari kita mulai dengan 3 poin segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2. Validasi kebutuhan. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Validasi kebutuhan bertujuan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut, karena setiap tindakan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. 3 poin tersebut digunakan dalam penanganan kasus yang dialami oleh siswa. Kasus yang pertama yakni siswa memiliki perbedaan pendapat dengan orang tua untuk menentukan jalan atau kegiatan selanjutnya setelah lulus dari sekolah. Pertanyaan kasus yang pertama diawali dengan pertanyaan yakni, berbeda itu biasa, apa keinginanmu dan apa keinginan orang tuamu? Dengan pertanyaan ini diharapkan siswa merasa nyaman dan ingin menceritakan apa yang dia rasakan dengan perbedaan pendapat antara orang tua dan siswa tersebut. Kemudian siswa diberi pertanyaan yang kedua yakni, bisakah kamu berdamai dengan menunda bekerja untuk kuliah terlebih dahulu? Pertanyaan ini diharapkan menjadi pemantik bagi siswa untuk memikirkan dampak positif berkuliah terlebih dahulu. Dan kasus pertama ditutup dengan pertanyaan, bagaimana perasaanmu setelah sepakat dengan keinginan orang tua? Apakah sesuai dengan nilai agama? Pertanyaan ini diharapkan mampu membuat siswa merefleksi perilaku sebelumnya sehingga melakukan kegiatan yang lebih baik dan positif di kemudian. Dari hasil observasi video diskusi dengan siswa, maka dihasilkan mufakat diskusi kasus pertama, yakni siswa merasa lebih baik dan tenang melangkah ke depan karena mendapat ridho dari orang tua dan memahami nilai agama yakni tawadhu pada orang tua. Untuk kasus yang kedua yakni siswa mengikuti konvoi perguruan silat yang berakhir diamankan oleh pihak kepolisian. Kasus ini diawali dengan pertanyaan, berbuat salah itu bukan akhir segalanya. Silahkan cerita kronologi dan perasaanmu saat ini. Dengan pertanyaan ini diharapkan siswa bisa merasa nyaman untuk bercerita kepada guru dan orang tua. Pertanyaan selanjutnya yakni menyesal itu baik. Lalu bagaimana sikapmu selanjutnya jika diajak konvoi organisasimu lagi? Pertanyaan ini merupakan pemantik bagi siswa agar bisa menentukan tindakan berikutnya dengan bijak dan benar. Kasus kedua ini ditutup dengan pertanyaan, apa nilai sosial dan hukum yang dapat kamu pahami untuk bertindak ke depannya? Pertanyaan ini adalah refleksi bagi siswa untuk memahami tindakan yang harus dilakukan untuk kedepannya sehingga tidak merugikan pihak lain dan bisa membanggakan dan membantu orang tua. Selanjutnya, mufakat diskusi kasus 2 yakni siswa merasa menyesal atas perbuatannya sehingga tidak akan mengulang kembali karena ada nilai norma sosial dan hukum yang dilanggar. Yang kedua, ke depan siswa akan berpikir baik-baik sebelum bertindak karena tidak semua teman mengajak dalam kebaikan. Berikut dokumentasinya. Oke Fer, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf ya mengambil waktunya, ini melanjutkan kemarin sudah kita bahas. Mungkin nanti juga bisa dikonsultasikan dengan guru bimbingan konseling ya. Soalnya kan ini ada hubungannya dengan tindak lanjut setelah dari sekolah kan ya. Nama lengkap dulu Fer. Nama lengkap Muhammad Firdaus Putra dari kelas 12 TEI Elektro ya. Siap. Gimana perasaannya kelas 12 sudah mau lulus? Senang Pak, menunjukkan dapat melanjutkan tenor universitas yang diberikan. Lanjut di universitas berarti kuliah ya? Sudah nggak bimbang lagi? Nggak bimbang lagi ya? Berarti sudah berunding dengan orang tua kemarin? Sampun. Bagaimana hasil perundingan dengan orang tuanya? Orang tua menyuruhnya universitas itu jadi pun lanjut kuliah. Lanjut kuliah mau. Kalau tadi sudah bisa berdamai dengan keinginan orang tua? Sakit mau. Sakit mau.
Terus persiapannya gimana? Persiapannya untuk masuk ke universitas? Ya belajar dan mengikuti latihan-latihan soal COD itu online. Oh online ya? Iya. Les nggak? Pakai les apa enggak? Nah ya latihan-latihan soal saja ya? Siap. Latihan-latihan soal. Oke siap. Terus nanti rencana kuliah di mana? Inginnya? Rencana di Universitas Negeri Surabaya itu. UNESA ya? Jurusannya? Melanjutkan teknik elektronika. Oke siap, baik. Lanjutkan di jurusan SMK, nanti kuliah juga sama ya, dan elektronika ya. Iya. Terus selain itu lagi, apakah ada pilihan lain? Kalau yang swasta insya Allah di Telkom University itu. Telkom University Ketintang itu Surabaya itu. Iya. Oh, sama ya. Jurusannya juga sama. Sama. Ada ya jurusan teknik elektro ya? Iya ada di situ. Dapat cari informasinya kemarin apa? Online kan? Dari brosur Pak. Loh, ambil brosur ke Telkom University Iya, berarti. waktu TBK ke sana itu. Oh, mampir sekalian. Iya. Ya. Baik. Terus rencana lain lagi mungkin? Rencana lain. UNESA mungkin atau UNED jalur mandiri mungkin atau mungkin yang ITS Insya Allah di Indonesia saja. UNESA aja ya jurusan teknik elektro ya. Iya. Mandiri juga rencana daftar. Iya Insya Allah. Kalau semuanya nggak keterima di SNBT kemarin sudah tes kan ya? Sudah. Sudah tes ya, tinggal menunggu hasil ya. Iya. Pengumumannya kapan? Pengumumannya Insya Allah tanggal 14 Juli atau Juni. 14 Juni ya. Juni, Pokoknya ya. bulan 6 ini ya. Bulan 6. Terus gimana rencanamu ke depan nanti kalau jadi mahasiswa gimana rencananya? Ya yang penting ditekuni aja sih Pak. Ditekuni Iya. pembelajarannya. Terus? Ini pun mengalir mawon. Seperti prinsipmu ya, mengalir ya, mengalir seperti air. Ya tapi tetap harus ini sih, kalau menurut saya ya kita harus berikhtiar kan sekuat mungkin kan. Masalah hasil kan memang itu sudah hak prerogatifnya Tuhan kan ya. Jadi kita ikhtiar dulu saja, berusaha dulu saja gitu. Itu ya. Baik Fer, terima kasih atas waktunya. Semoga berhasil, sukses juga mencapai mimpimu, keinginan orang tuamu juga terpenuhi semoga ya. Yang penting berikhtiar, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, baik Mas Ardian dan Bu Isa, mohon izin ya saya record percakapan kita nih. Ini kita membahas tentang beberapa waktu yang lalu yang Mas Ardian ikut konvoy itu. Nih, kita sama-sama untuk bahan evaluasi, bahan refleksi untuk kebaikan bersama ke depannya gitu. Nih, mungkin dari Mas Ardian boleh menceritakan dahulu mengulas kemarin insidennya seperti apa? Pertama itu usut tuntas di Mojokerto di situ. Iya. Polsek dan acaranya selesai, pulangnya lewat Kabu. Dan lewat Kabu itu membuat kerusuhan, teman-teman saya membuat kerusuhan tapi saya tidak ikut ya. Iya. Oh, Mas Ardian ikut dalam konvoynya tapi tidak ikut buat kerusuhan sebetulnya ya. Ikut. Terus ke arah Kudu itu sudah dikepung oleh kepolisian, sudah dikepung. Oh, sudah bersiap Pak polisi. Sudah siap dan dikepung. Akhirnya ikut serta Ikut dalam penangkapan itu. Dan saya Dibawa kemana nih Bu? Setelah ke Polres Jombang. langsung ke Polres Jombang ya? Ya, Di Polres Jombang diberi pembinaan. pembinaan ya, pembinaan. Ya, Terus kemudian setelah diberi pembinaan 1 hari itu dijemput orang tua dan Pak Lurah itu. Pak Lurah itu juga ya. Iya. Gimana perasaannya Mas Ardian? Ya kecewa, Kemudian sedih karena membuat orang tua bingung juga. ya. Ada perasaan menyesal buatan? Ada yang pasti ya. Kalau Bu Nisa rasanya kemarin gimana mengetahui adiknya ya termasuk dalam partisipan atau mungkin hanya sebagai batas simpatisan gitu ya Mas Ardian ya, walaupun bukan pelaku gitu. Ya menurut saya ya saya juga sedih, terus gimana ya kok bisa ikut konvoy gitu, kasihan. Tapi kemarin memang nggak tahu Bu Isa gitu. Tidak tahu sama sekali saya. Taunya sudah Sudah ada. Waktu hari berikutnya itu ya? Iya. Hari berikutnya dari orang atau dari langsung ditelepon oleh pihak kepolisian kemarin? Dari orang. Dari orang-orang ini.
Ada yang beritahu kalau masuk Iya. dalam daftar itu nggih. Lalu kemarin gimana Mas Ardian? Yang disampaikan oleh ya Polres itu bagaimana? Ya intinya jangan diulangi lagi Iya. konvoy-konvoy yang Nggak boleh konvoy lagi begitu ya. nggak boleh. Terus kedepannya ikut konvoy lagi ya? Ya tidak. Oh tidak? Alhamdulillah. Tidak ya berarti ya. Jadi kedepannya Anda ikut konvoy lagi ya? Ya, Kalau mungkin ada temannya yang ajak konvoy nanti alasannya kira-kira seperti apa Mas Ardian? ya saya tolak aja. Iya. Tidak langsung begitu? Iya. Dengan alasan mungkin saya nggak boleh orang tua mungkin atau apa begitu? Saya ya nggak dibayar orang tua itu, terus saya ya takut juga di pembinaan. Oh gitu ya. Sudah di Memberi efek jerah juga ya kemarin Iya, pembinaannya ya? jerah. Oh gitu ya. Tapi secara pembinaan kemarin hanya diberi pengarahan saja atau ada fisik juga Mas Ardian? yang pengarahan aja itu. Pengarahan aja gitu. Iya. Jadi dari pihak kepolisian juga memberikan pembinaan secara humanis juga ya, secara humanis juga ya. Oke. Terus kemarin yang itu yang berarti ibu yang kemarin yang itu nggih, yang mengambil yang menjemput bisa bukan? Orang tua. Orang tua nggih, orang tua menjemput. Oke. Ya, semoga kedepannya bisa seperti yang disampaikan Mas Ardian tadi ya, lebih baik lagi, tidak usah mengikuti hal semacam itu karena ya besok ya mbak lah, memang kalau secara manfaat mboten enten ketinggalan. Secara manfaat mboten enten ketinggalan. Insyaallah oke. Kalau teman-temannya mengajak mungkin diberi penjelasan yang sekiranya baik, terus mungkin juga kemarin lebih tidak tahu ya orang tua kalau semuanya sajian keluar semacam itu tidak tahu kan gitu. Nah berarti kedepannya kira-kira harapannya orang tua mungkin Ardian kalau mau keluar bisa untuk izin begitu Iya, gitu ya. Konfirmasi orang tua dulu betul, izin dulu gitu ya. Perlu nggak foto-foto pap dulu mungkin? Tidak perlu ya, pokoknya konfirmasi dulu ke orang tua juga aja ya. Ya, siap. Baik, terima kasih Bu Isa dan Mas Ardian di kita bersama, evaluasi kita bersama untuk kedepannya biar pengawasan kepada Mas Ardian semakin lebih baik lagi. Demikian diaturkan, terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.